ecek-ecek kaya gudeg kebaratan. Duh kakang kakang ora krasan neng janggala. Ayo bali neng Suminang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Imam Budi Utomo, Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tugas berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa Indonesia sebagai bahasa negara maupun bahasa Jawa sebagai bahasa daerah di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang kemudian diturunkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dinyatakan bahwa upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa daerah, dalam hal ini adalah bahasa Jawa, itu merupakan tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah. Apakah itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataukah pemerintah kota. Kerjasama yang kami lakukan bersama dengan Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi dan revitalisasi sastra terhadap wayang beber Remeng Mangunjoyo yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Pelindungan yang kami lakukan adalah melaksanakan konservasi dan juga revitalisasi. Konservasi yang kami maksudkan adalah wayang beber itu kami dokumentasikan. Hasil dari dokumentasi itu kemudian kami lakukan sosialisasi, kami lakukan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda, baik yang ada di Gunung Kidul nanti atau kedepannya ke para pemuda yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Harapan kami, wayang beber Remeng Mangunjoyo ini bisa diwariskan dan diwarisi oleh generasi muda sehingga tidak punah tertelan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul, atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan apresiasi yang tinggi dengan dilaksanakannya revitalisasi wayang beber dan sosialisasi khususnya kepada generasi muda oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Patut dibanggakan bahwa keberadaan wayang beber di Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian penting sebagai daerah dalam peninggalan dan aset warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Wayang beber sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang bertajuk Masterpiece of Oral dan Intangible Heritage of Humanity.
Gunung Kidul menjadi bagian dari sejarah warisan budaya, karena wayang beber tertua hanya terdapat di 2 lokasi, yaitu Desa Karangtalun, Kelurahan Gedongpol, Kecamatan Donorojo, Pacitan, Jawa Timur, dan di Dusun Gelaran, Kelurahan Bejiarjo, Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul. Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan ini memiliki arti penting mengamankan aset budaya serta dalam rangka pengenalan budaya kepada generasi muda, sehingga akan ada ketertarikan yang berdampak pada minat yang bermuara pada lestarinya warisan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Wayang beber Mangunkuran Jaya adalah warisan leluhur yang berada di Gunung Kidul. Kebetulan tempatnya berada di Padukuhan Gelaran, Kelurahan Bejiarjo, Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Warisan ini adalah satu-satunya warisan budaya wayang beber asli di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan wayang beber ini perlu dikenalkan kepada semuanya, baik anak-anak, remaja ataupun semua warga. Karena pada saat ini memang masih belum banyak yang mengenal. Untuk itu perlu dilakukan konservasi dan revitalisasi kepada masyarakat. Pada tahun 2019, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul sudah berupaya melakukan kajian, menulis buku, dan saat ini sudah beredar di masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang apa isi dari pagelaran wayang beber ini. Kabupaten Gunung Kidul sangat bangga dengan warisan budaya ini, dan saat ini kita perlu dukungan dari semua pihak agar keberadaan warisan budaya ini lebih dikenal luas kepada masyarakat se-Indonesia. Dan ini menjadi satu kebanggaan buat Kabupaten Gunung Kidul, dan berharap bahwa keberadaan wayang beber ini betul-betul nanti menjadi identitas dan jati diri budaya nasional. Dengan demikian, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul perlu kiranya didukung oleh semua pihak, sehingga nanti cita-cita untuk menjadikan wayang beber ini menjadi identitas dan jati diri budaya nasional bisa terwujud. Demikian, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dugi midhanget aturipun ingkang garwa Dewi Sekartaji Galuh Condro Kirana sigra legeg jroning wardaya. Ecek ecek wayang beber ini adalah yang pertama kali, ini adalah wayang untuk rakyat. Kalau yang pertama, dulu itu waktu Raja Mojopahit ya, itu yang Kediri, itu dihadiahkan oleh Nolondermo itu karena bisa menyembuhkan putranya. Nah, wayang itu disuruh melestarikan untuk menghibur rakyat. Nah, kalau yang Remeng Mangunjaya yang ada di Gelaran ini justru wayang bagaikan wayang pusaka. Kenapa dinamakan wayang pusaka? Karena ini dulu digunakan untuk ruatan. Itu sebenarnya wayang ini adalah tuntunan dan tatanan dan tontonan. Itu wayang beber. Bagus wayang beber itu. Pakaiannya pun seperti ini, pakai kejawen Jawa. Pakai yang sopan. Makanya ini diteruskan agar wayang ini ngrembaka. Budaya Kang Adiluhung itu, tadi suluk saya itu tadi, janturan saya itu tadi, satu-satunya wayang di dunia loh itu, bukan hanya Indonesia. Dunia mengakui bahwa wayang beber itu hanya ada 2, yang lakon Remeng Mangunjaya itu. Kalau ini memang wayang ini bisa dinamakan wayang sejarah, jadi nggak boleh diubah-ubah. Karena durasi waktu kurang lebih tadi 1,5 jam, insya Allah benar, insya Allah 1,5 jam. Bahan yang dibuat dari wayang, ini saya bicarakan tadi pakeliran alit atau kecil.
Nah, pakiran arit ini adalah dibuat dari kelupaso dulu. Saat ini wayang beber sudah ke generasi ke-15. Yang terakhir adalah Bapak Wistautomo dan yang ke-14 itu Ibu Rubiem. Dan untuk yang atasnya yang kami ketahui adalah Gunokaryo, Gunostiko, Wonodikromo, Gunoreso, Wonodikromo, Kromo Sentono, Sapartono. Wayang beber dulunya diperkirakan dibuat tahun 1282 oleh Condro Sengkolo dan Kidrejah. Cerita dari Simbah, dulu ada kakak beradik yang kakaknya melukis dengan canting dan adiknya berkata, kalau kayak gitu kelamaan. Pada akhirnya adiknya nyoh-nyoh-brul dengan menyemburkan dengan kinang, dengan sirih, akhirnya jadi wayang beber. Dan dulu cerita dari Simbah, wayang beber bisa sampai ke gelaran itu, Simbah dulu buruh nutu, atau bisa disebut buruh numbuk padi di Keraton Surakarta. Dan sebagai upahnya, dulu Simbah diberi wayang beber ini dan diberi pesan, wayang beber ini bukan untuk memperkaya, tapi hanya untuk nyegeri, seperti itu. Dari sejarah, wayang beber itu dulu dibawa ke Gunung Kidul karena ada geger pecinan. Dan benda-benda keraton dibawa ke Jawa Timur dan ada yang dibawa ke Gunung Kidul, yaitu wayang beber ini. Wayang beber ini menceritakan Panji Asmorobangun. Itu adalah peran utama yang sering dipentaskan saat wayang beber digelar. Sebenarnya wayang beber itu ada 8 gulung. 4 gulung itu bercerita Panji Asmorobangun dengan Galuh Condro Kirono, dan yang satu itu bercerita tentang Jakatarub, dan sisanya itu tidak boleh dibuka sampai sekarang. Dan untuk alasannya apa, kami dari pihak keluarga juga belum mengetahui. Jika dipentaskan harus ada sesajen. Sesajennya berupa kulonwon, yaitu dengan membakar menyan. Lalu sajennya yang berisikan uduk ingkung, jenang beliringan, jenang abang putih, jenang baru-baru, lalu tumpeng 1 jodo, tumpeng untuk wayang beber, tumpeng untuk lawuh gudangan, emong-emong layah, dan sego uduk, gedang rojo, jajanan pasar seperti apel, salak, seperti itu. Lalu jarik Jawa merah yang disukai sama Simbah. Dan sego ringkel, karena sasi ningkel. Untuk proses kulonwon biasanya ada yang dituakan untuk melakukan proses tersebut. Berkah banget dina bulan saking Simbah Remeng Mangunjaya sak garwa putra wayahipun sedaya. Kalajengaken menika wonten tumpeng among sarakit menika ingkang sabab kangge ngomong-ngomongi bapak-bapak ingkang saking Ngayogyakarta sarombungan.
wayang beber ini penggamelnya atau pengerawitnya, yogonya itu berjumlah sekitar 8 sampai 10 orang dan durasi sekitar 1 sampai 2 jam. Aturan untuk wayang beber, dalang wayang beber harus laki-laki untuk wayang yang asli. Untuk perempuan hanya bisa mendalang dengan wayang beber duplikasi. Masyarakat sebenarnya masih kurang, seperti anak-anak muda pun juga seperti itu. Tapi sejak saya memperkenalkan dengan pementasan di balai dusun, lalu di mengadakan workshop seperti itu dengan anak-anak muda, pelan-pelan mereka tahu wayang beber itu yang asli ada aturannya, tidak boleh dipentaskan saat pasaran pon, kecuali untuk duplikat. Karena kalau untuk duplikat bisa dipentaskan waktu kapanpun. Sebenarnya harapan saya pingin banget mengajak anak-anak muda, bahkan mungkin anak-anak kecil untuk berlatih iringan wayang beber dan juga mengetahui cerita wayang beber, kisahnya seperti itu, dan terutama untuk kalangan anak muda di desa ini. Saya mau anak-anak di desa ini ikut melestarikan budaya yang kita punya, yaitu wayang beber. Dan dengan itu saya akan mengadakan pelatihan untuk mengajak mereka, melatih mereka untuk menabuh atau berlatih gamelan, dan juga menceritakan isi dari cerita wayang beber dan kisahnya dulu. Sebenarnya mengenalkan lebih dulu kepada mereka, agar mereka tahu, ini loh, di desa kita itu ada wayang beber. Kita punya kesenian wayang beber yang harus dilestarikan dan harus dikenalkan kepada masyarakat generasi muda agar besok anak cucu kita tidak kehilangan warisan kita, seperti itu. Cekap semanten para pamrisa, atur pasugatan wayang beber ingkang dumunung wonten ing dusun Gelaran Kalih, Kalurahan Bejarjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kanthi dalang Ki Karmanto Hadikusumo. Monggo sami asesanti, Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu kang pinanggih wiri. Nuwun, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.